prestasi Pak Ruslan dan Bapak Ibu Menteri yang saya hormati. Kalau soal anggaran saya kira sudah lengkap dari Menkeu, Pak Presiden tadi lanjutkan Ibu Menkeu, lengkap sekali. Saya bidangnya satu pangan. Pangan itu kita ada dua seperti tadi disampaikan Bapak Presiden ya, agar kita swasembada selambat-lambatnya 2-3 tahun mendatang. Pertama, optimalisasi itu ada dengan kebijakan seperti disampaikan Bapak Presiden tadi, misalnya lahirlah impres untuk memangkas jalur yang panjang, aturan-aturan yang panjang mengenai pupuk. Yang kedua ada juga impres mengenai irigasi yang rumit yang dikerjakan oleh Bupati, Gubernur dan pusat. Itu ada impres semua bisa dikerjakan oleh pusat. Ada juga impres mengenai penyuluhan dan lain-lain. Nanti teknisnya bisa ada Pak Mentan di sini. Yang kedua itu membuka lahan baru, kemudian tadi sudah disampaikan juga mengenai anggarannya, lahan baru, kemudian atau cetak sawah baru, modernisasi alsintan, pengembangan bibit dan seterusnya itu tentu memerlukan waktu yang agak panjang. Kita bersyukur makanan bergizi tadi sudah disampaikan, bahkan saya tanya barusan lebih dari 20 juta nanti Pak Dadan akan menyampaikan sekira Prof. Dadan. Dan ini karena begitu besar tahun depan anggarannya tadi 335 triliun tapi dikoreksi katanya 268, besar sekali. Oleh karena itu nanti akan lahir impres mengenai tata kelola agar makan bergizi ini bisa prudent, bisa kita kerjakan dengan baik. Yang berikutnya Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ini saudara-saudara kita pengalaman koperasi-koperasi dari dulu anggarannya urusannya uang. Anggaran bagi duit, setahun tutup, bagi uang, berapa tahun tutup gitu ya. Oleh karena itu kita melakukan dengan cara yang benar, bukan cara yang mudah. Oleh karena itu tadi Ibu Menteri Keuangan menyampaikan anggaran pemerintah itu ditempatkan di Himbara. Oleh karena itu koperasi ini tidak memakai uang APBN langsung. Ya, yang dipikirkan adalah model bisnisnya, usahanya yang sudah kita pikirkan betul agar ini bisa menguntungkan dan bisa memotong sekaligus jalur rantai pasok yang panjang, juga bisa mengikis tengkulak-tengkulak yang ada di daerah termasuk rentenir gitu. Itu Kopdes dan Koperasi Kelurahan. Misalnya ada 7 gerai yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, antara lain sembako, nanti dari pusat produsen langsung koperasi, ada gas 3 kilo, ada pupuk yang semua dibutuhkan oleh desa, ya. Kemudian juga briling atau mandiri link atau BSC link, itu nanti dari rentenir bisa langsung akses perbankan dengan cepat. Selain gudang untuk menampung hasil pertanian kerjasama dengan Bulog, untuk distribusi seluruh bansos bantuan pemerintah nanti kerjasama dengan Pos Indonesia, ya, kerjasama dengan Bulog untuk menampung gabah, jagung dan lain-lain sehingga kita tidak kesulitan. Pendek kata, Kopdes ini nanti akan menjadi infrastruktur penting pemerintah. Sekarang Pak Amran kalau mau melaksanakan operasi pasar itu sulit sekali. Berasnya masuk pasar bisa dioplos atau dicampur. Kalau kita harga minyak goreng tinggi, kita masuknya kemana? Ke pasar. Pasar juga bisa dicampur. Tapi dengan Kopdes nanti kita punya 80.000 jaringan, ya, itulah yang akan menjadi infrastruktur pemerintah, termasuk nanti untuk melayani makanan bergizi di setiap desa. Ya, sehingga diharapkan ekonomi bisa tumbuh dari desa, karena setiap desa nanti ada kegiatan-kegiatan, pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru. Oleh karena itu nanti uangnya dia merupakan plafon, bukan langsung pakai APBN, jadi tidak ada bagi-bagi duit. Tetapi setiap koperasi memang ada plafon pinjaman sekitar 3 miliar rupiah, tetapi diambil sesuai dengan keperluan, karena yang dijaminkan itu adalah barang yang diambil.
Misalnya koperasi memerlukan gas 3 kilo sebanyak 2.000 tabung, nilainya 100 juta, maka dia hanya boleh mengambil 100 juta yang dari perbankan nanti akan langsung dibayarkan kepada patra niaga. Begitu juga sembako dan lain-lain. Jadi dia merupakan plafon pinjaman dan jaminan adalah barang yang diambil itu, saudara. Dan di Kopdas ini ada apa namanya cashless, semua pakai sistem yang dibantu oleh Telkom, nanti bisa dimonitor melalui telepon. Yang berikutnya di tempat kami saya juga perlu sampaikan di sini, alhamdulillah karena nggak datang menterinya, satu aja saya sampaikan mengenai dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, neraca hasil perikanan semester 2025 surplus 2,7 miliar dolar atau tumbuh 7,95% year on year. Yang terakhir kami juga dapat tugas nanti bersama Danantara untuk menyelesaikan selambat-lambatnya 2 tahun waste to energy atau sampah yang puluhan tahun tidak selesai. Mungkin minggu depan tadi Pak Rosan minta waktu 1 minggu, mudah-mudahan minggu depan jadi perpresnya kita akan kerjakan pengolahan sampah yang menggunung itu waste to energy. Mudah-mudahan dalam tempo 6 bulan penyelesaian administrasi, 1,5 tahun dalam pembangunannya. Saya kira demikian Pak Menteri, ada Pak Mentan, ada Pak Dadan, Pak Dadan, nanti silakan untuk melengkapi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko.